Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Senang sekali kita bisa ada di minggu ini, ya. Minggu, ya menurut istilah kita minggu Paskah, minggu kebangkitan, ya. Nah, kenapa kita beribadah di hari Minggu? Karena itulah hari kemenangan kita. Amin. Itulah kemenangan, Yesus telah bangkit. Dia bukan Allah atau manusia yang mati dan kemudian mati selama-lamanya, tapi dia bangkit, dia menang atas maut, dan kita yang percaya kepadanya pun akan mengalami kebangkitan dan kehidupan kekal itu. Amin. Nah, ada yang berkata kalau hari Jumat berarti bukan Paskah, hari Minggu yang Paskah, Jumat Agung, ya betul ya. Sebenarnya itu hanya istilah tradisi kekristenan saja, tetapi kalau kita lihat dari sejarah bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir dan sebagainya, itu justru di pengorbanan anak domba itulah yang disebut dengan Pesak, hari kelepasan, hari pembebasan, Paskah itu. Jadi sebenarnya dari Jumat sampai Minggu itu merupakan rentetan peristiwa Paskah, ya. Jadi jangan kita dibingungkan untuk itu. Nah, kita akan belajar bersama-sama tentang the power of resurrection, kuasa kebangkitan Kristus. Bagaimana kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. The power of resurrection. Filipi 3 ayat 10 sampai 11 berkata begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus menuliskan surat mengajarkan kepada jemaat di Filipi. Kalau kita baca runtutan dari ayat-ayat sebelumnya, itu hal-hal yang luar biasa. Ya, Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi bahwa untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus, ini dia yang harus kita lakukan, pengenalan. Makanya dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal siapa? Mengenal Yesus. Mengenal Yesus Kristus. Nah, pengenalan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, pengetahuan belum tentu pengenalan. Betul kan? Jadi kita mengetahui tapi belum tentu kita mengenal. Makanya yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, atau dalam terjemahan yang mengalami kuasa kebangkitannya. Nah, yang pertama adalah mari kita mengenal Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya. Jadi kalau dalam bahasa-bahasa, ya ada beberapa pengkhotbah suka pakai bahasa-bahasa Ibrani Yunani. Ya, saya pakai juga sedikit lah, ya, supaya tidak kalah juga dengan mereka. Ya. Dalam bahasa Yunani pengenalan itu ada yang namanya ginosko. Ginosko ini adalah gnosis dan epignosis. Gnosis itu pengetahuan, tetapi epignosis, epi itu berarti lebih daripada pengetahuan. Berarti kita bukan hanya sekedar tahu, tapi harus mengalami lebih daripada pengetahuan, yaitu apa? Pengenalan. Ya, pengenalan. Nah, dalam bahasa Ibrani memakai kata da'at. Da'at itu pengetahuan. Ya. Tapi bukan hanya sampai di da'at, tapi yada, pengenalan. Artinya begini, ada ayat-ayat berkata, aku mengenal engkau, Yeremia 1 ayat 5. Bahkan sebelum engkau ada, aku telah mengenal engkau sejak dari masa kandungan. Tuhan mengenal kita.
Dan ayat-ayat yang selanjutnya banyak hal tentang pengenalan. Apakah kemudian yang menjadi pertanyaan, kita mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita? Atau kita hanya mengetahui tentang Tuhan dan Tuhan tidak mengenal kita? Ini menjadi hal yang penting. Makanya dalam hal ini Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Paulus berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Yesus Kristus Tuhan. Bahkan dalam Filipi 3 ayat 8 dia katakan begini, malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku. Ini masa lalu Yesus. Masa lalu Saulus mendapatkan kuasa dari majelis agama untuk apa? Persekusi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan dia menganggap itu sesuatu yang luar biasa. Dia anggota Sanhedrin. Dia orang yang pintar sekali, murid Gamaliel. Dia punya pengetahuan tentang Taurat luar biasa. Mungkin dia dengan ahli teologi sekarang. Ya. Teolog yang pandai, yang pintar. Tapi kemudian dia berjumpa dengan Yesus di tengah jalan, saudara. Ya, di tengah jalan dia berjumpa kemana? Ketika dia mau kemana? Kemana Bapak Ibu? Kemana? Cari sendiri. Ya. Pokoknya dia di tengah jalan, lalu kemudian Yesus datang menjumpai dia. Ya. Nah, apa yang terjadi? Dia berkata begini, malahan dulu kalau jumpa dengan Yesus, saya pasti akan bunuh dia. Saya akan persekusi semua orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi dia katakan begini, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap semua yang dia yang ada di belakangnya, segala pengetahuannya, segala kedudukannya, jabatannya dan semuanya itu kemudian itu dia tinggalkan hanya demi untuk mengenal Kristus. Dulu semua yang kubanggakan itu kuanggap sampah. Dulu semua tentang Yesus itu sampah. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, justru semua yang dia anggap, semua yang mulia pada waktu lalu dianggap sampah. Sekarang dia mengejar Yesus. Ada orang banyak belajar tentang teologi hanya untuk sekedar untuk mengisi pengetahuan. Tidak salah. Tidak salah kita mengerti tentang historika, biblika, sistematika dan sebagainya, tidak salah. Itu sangat baik. Ya, kita bisa berargumentasi dengan orang. Dan mungkin kita menjadi orang yang terpandang karena itu. Tetapi kalau hanya sampai di situ, bukan sampai kepada pengenalan, itu merupakan suatu kerugian. Paulus mengajarkan itu. Bahkan Yesus mengajarkan dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga. Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Berarti di sini pengenalan akan Kristus adalah hal yang utama. Yesus mengajarkan begini,
Kalau kita hanya sekedar mengetahui, hanya sekedar tahu, kita belum tentu sampai masuk dalam kerajaan Allah. Nikodemus datang kepada Yesus. Yohanes pasal 3. Lalu kemudian Yesus berkata, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak melihat kerajaan Allah. Lalu Nikodemus berkata apa? Haruskah aku masuk ke dalam rahim ibuku kembali? Lalu kemudian dilahirkan kembali? Yesus berkata, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Aha, yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah kelahiran baru itu? Apakah kelahiran baru adalah proses bertobat, percaya, dibaptis, itu merupakan suatu kelahiran baru? Ada banyak orang dibaptis karena sesuatu hal, betul kan? Ada banyak orang dibaptis karena apa? Ingin menikah. Salah satu syarat yang ditetapkan oleh Gereja Bethel Indonesia untuk menikah adalah harus dibaptis. Lalu kemudian surat keluar, keterangan sudah dibaptis. Apakah ini tanda hidup baru itu? Jadi jangan bangga kalau kita sudah dibaptis. Baptis itu adalah tanda bahwa sebagai proklamasi kita bahwa kita adalah milik Yesus. Baptis menurut Galatia adalah kita memakai Kristus dalam kehidupan kita. Berarti ada nilai yang lebih daripada hanya sekedar mati bagi Kristus, bangkit bagi Kristus. Nilainya apa? Apakah kita mengalami pengalaman pengenalan dengan Yesus? Encounter dengan Dia. Apa yang menyebabkan Saulus berubah menjadi Paulus, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, sehingga dia mengalami yang namanya kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah bukan hanya sekedar diketahui, kerajaan Allah harus dialami. Makanya Matius 6 ayat 33 berkata begini, usahakanlah terlebih dahulu Allah memerintah dalam kehidupanmu. Di situ di terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, TB berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Dalam terjemahan yang lain, usahakanlah terlebih dahulu Allah memerintah dalam hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Nah, ini yang menjadi hal yang penting. Kita harus mengalami pengenalan, dan pengenalan itu merupakan sesuatu yang berharga. Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Jadi kehidupan kita bukan masuk surga tinggal tetap di surga, tetapi dalam kehidupan ini adalah yang kita ingin capai, kehidupan kekal. Kehidupan kekal ini bisa terjadi kalau kita mengalami yang namanya pengenalan itu. Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus. Tapi kan Yesus hanya manusia, ya, tapi juga Dia Allah. Mengenal pribadinya. Kita nyanyi, dan ku ingin mengenalmu
Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Aha, benarkah demikian? Atau kita masih pakai pengalaman lama kita, kehidupan lama kita, untuk kemudian berusaha untuk mengenal Yesus Kristus Tuhan. Paulus mengajarkan, tinggalkan semua, berubahlah oleh pembaharuan budi. Apa? Pikiran kita, paradigma kita, cara kita berpikir. Nah, supaya apa? Kita mengalami kuasa kebangkitannya. Kuasa dalam bahasa Yunani dunamis. Ya. Sesuatu yang meledak, yang menggerakkan kita. Roma 8 ayat 11 berkata, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ada kebangkitan jasmani, tapi juga ada kebangkitan rohani. Tadi Bapak Gembala Senior menyampaikan, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kita. Sia-sia kita bertekun terhadap hukum, kebenaran, tidak melakukan dosa dan sebagainya. Sia-sia. Karena kita hanya mempercayai manusia yang mati. Sia-sia. Sia-sia ketekunan kita. Sia-sia semuanya. Karena toh pada akhirnya kita akan mati. Betul kan? Pada akhirnya kita akan mati. Kita tidak akan sampai kepada kehidupan kekal. Tapi yang benar adalah Yesus Kristus mati disalibkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit, menang atas maut. Dan Dia habis itu tidak mati lagi. Yang membedakan Yesus dengan Lazarus, yang membedakan Yesus dengan anak muda di Nain apa? Mereka bangkit, tapi kemudian mereka mati lagi. Tapi Yesus bangkit, hidup kekal sampai selama-lamanya. Dia naik ke surga dan kemudian Dia akan turun kembali untuk menjemput saleh-salehnya. Ini yang namanya kuasa kebangkitan itu. Kuasa kebangkitan itu ketika bekerja di dalam kita akan menghidupkan pengenalan-pengenalan kita akan Kristus, dan kemudian kita akan mengalami terobosan, encounter itu, roh Allah berdiam di dalam kita, roh Allah bekerja di dalam kita, itu yang namanya lahir baru, itu yang namanya kebangkitan. Amin. Sehingga kekristenan kita bukan kekristenan karena tradisi. Kekristenan kita bukan kekristenan agama. Memang benar, ada banyak umat Tuhan ketika datang ke gereja, mereka mempersiapkan semuanya seolah-olah kudus. Di dalam gereja tenang, tidak ada ribut-ribut. Puji Tuhan, kita di sini masih suka ribut-ribut. Iya toh? Bahkan pelayan pun ribut-ribut. Tidak masalah. Tetapi kemudian yang jadi adalah apakah kita mengganggu orang lain atau tidak? Iya kan? Betul-betul pelayan. Ada yang menganggap bahwa kalau datang ke gereja, duduk diam. Dengarkan musik rohani, persiapkan hati. Hei, apakah dari rumah tidak mempersiapkan hati? Tidak mempersiapkan untuk ketemu Yesus? Wah, liturgis banget. Tapi pulang dari itu, kelakuan tetap jalan.
Apakah itu merupakan suatu encounter pengenalan kita dengan Tuhan? Betul apa betul? Ya kan? Nah, ini dia. Kenapa? Roma 8 ayat 11 berkata, jika roh Dia, Roh Kudus, Roh Allah yang membangkitkan Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan, Dia dibangkitkan. Hey, come on. Ya, Roh Allah, Roh Kudus, Roh Yesus itu sama. Yang dibangkitkan adalah kemanusiaan Yesus, tubuh Yesus. Tapi tubuh yang kemudian diubahkan, itu dibangkitkan. Ya. Diam di dalam kamu. Apa? Diam di dalam kamu. Kata diam ini ada tinggal tetap, manunggal, tinggal tetap. Itu ada di dalam kamu, akan menghidupkan kamu juga. Nah, ini menjadi hal yang penting. Tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Berarti begini, kita harus mengalami kuasa kebangkitan Kristus karena pengenalan kita kepada Yesus. Manusia jatuh dalam dosa, iya benar. Berarti manusia jatuh dalam dosa. Ada lagu apa? Jatuh dari sorga, diberikan kepada lagu dunia itu. Bapak Aldi tidak tahu. Saya juga tiba-tiba ya. Kita nyanyi suka, jatuh dari sorga, bidadari dan sebagainya. Halo. Ya, dosa itu berarti penyimpangan, jatuh dari tujuan. Pemberontakan kita kepada kehendak tujuan Allah. Karena dibujuk rayu oleh iblis. Kemudian kita makan umpan iblis. Kita berontak, kita menjadi milik iblis. Bukan milik Allah lagi. Kita berontak, jatuh. Jatuh berarti kemana? Ke atas, ke bawah? Ke bawah kan? Ketika jatuh, kita sadar. Kita minta anugerah Tuhan. Kita kemudian bertobat, percaya Yesus, mengalami kuasa pemulihan, mengalami kuasa salib Kristus, lalu kemudian kita diselamatkan. Apa artinya diselamatkan? Kalau jatuh dalam dosa, turun ke bawah, betul kan? Kalau diselamatkan berarti apa? Yang jatuh ini diangkat lagi, ditaruh pada tempatnya. Keselamatan tidak berbicara bahwa mati masuk surga. Keselamatan berbicara bahwa kita ditebus, diangkat kembali. Kuasa kebangkitan terjadi dalam kehidupan kita sehingga kita diangkat kembali. Ditaruh pada posisi untuk mengerjakan apa? Tujuan Allah dalam kehidupan kita. Makanya Paulus berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan bukan akhir, bukan setelah sampai di sini, diangkat dari bawah dan tiba di sini, lalu kemudian kita diam-diam saja. Oh, yang penting kita persiapkan diri. Berdoa, baca Alkitab sungguh-sungguh. Ya, tidak salah. Tapi ada hal yang harus kita kerjakan. Kita harus melakukan kehendak dan tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus bergerak untuk mengerjakan tujuan Tuhan dalam kehidupan ini. Sampai kapan? Sampai kedatangan Yesus kali kedua.
Fase pertama. Ya, fase pertama. Apa yang terjadi pada fase yang pertama? Yesus diawan-awan. Kubur terbuka. Siapa kubur siapa ini? Orang-orang saleh. Orang-orang yang mengalami pengenalan dengan Kristus. Orang-orang yang mengalami encounter perjumpaan dengan Allah. Bangkit. Bertemu di udara. Lalu kemudian apa yang terjadi? Orang-orang yang masih hidup. Saya percaya mungkin kita semua yang ada di tempat ini, yang mengalami encounter dengan Allah, yang roh Allahnya ada, roh Allah, roh Yesus berdiam di dalam kita, roh kebangkitan itu ada di dalam kita, kita pun akan diubahkan, memakai tubuh kemuliaan, sama seperti Yesus ketika dibangkitkan, mengenakan tubuh kemuliaan. Apa itu tubuh kemuliaan? Salah satunya bisa tembus tembok, tidak berarti. Oh iya. Oh kayak hantu ya? Ya, hantu tiru Yesus. Ya, seperti itulah. Lalu kemudian diangkat, naik. Apa yang terjadi di sini? Kita sama-sama ke sorga. Berarti masuk sorga kan Pak? Tunggu dulu. Apakah selamanya tinggal di sorga? Tidak. Kita, apa yang ada di sorga? Ini namanya perkawinan anak domba. Disinilah para kudus diberikan mahkota. Untuk apa? Untuk memerintah bersama dengan dia. Lalu kemudian apa? Kita akan turun kembali bersama Yesus. Lalu terjadi apa? Pemerintahan 1000 tahun damai. Berarti manusia akan turun kembali ke bumi kan? Tidak akan tinggal selamanya di sorga. Semasa 1000 tahun damai, iblis dilepaskan, iblis mempengaruhi orang-orang yang lain, mereka yang tidak puas dengan pemerintahan para kudus, yang merasai dulu dia pesuruhku, dulu dia tidak dianggap, tapi karena pengenalan akan Kristus, dia menerima mahkota dan memerintah. Tidak puas mungkin dan sebagainya, kemudian akan berperang dengan Yesus. Lalu kemudian apa yang terjadi? Iblis dikalahkan. Lalu kemudian iblis dilemparkan ke neraka perapian yang menyala-nyala. Neraka itu tempatnya iblis. Dan siapa? Dan manusia-manusia pengikut iblis. Makanya film apa itu? Film penyembah setan apa? Itu dia, tempatnya dia itu. Neraka yang terlihat sekarang adalah iblis menghukum manusia. Come on. Manusia di situ kemudian ditusuk oleh iblis. Betul tak? Betul tak? Siapa yang pernah baca cerita itu? Siapa yang pernah dengar dongeng itu? Itu bukan neraka Kristen. Di sorga senang-senang. Itu belum, saudara. Lalu kemudian apa? Langit dan bumi lenyap. Tahta putih dulu. Tahta putih, semua orang yang telah mati, semua dibangkitkan, lalu kemudian dihakimi. Firman Tuhan katakan, kalau ini ada kitab-kitab, dan ada satu lagi kitab kehidupan. Orang akan dihakimi dengan kitab-kitabnya. Tapi ada satu, kalau setelah dihakimi dengan kitab-kitab ini, orang yang mungkin ya percaya dengan kitab A, dihakimi dengan itu, lalu kemudian diselidiki lagi, dilihat lagi. Kalau namanya tidak ada dalam buku kehidupan, dalam kitab kehidupan, kematian kekal. Langit dan bumi baru, apa yang terjadi? Kita ada di langit dan bumi baru. Sorga turun ke bumi. Selesai. Saya ingin memperjelas apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Jonathan Patiasina hari Jumat. Karena ini sangat penting. Bahwa kita dibangkitkan bukan untuk tinggal di sorga. Kita dibangkitkan untuk mengerjakan tujuan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Saya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita dibangkitkan secara roh kita,
kita mengerjakan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Saya, Bapak, Ibu, Saudara adalah pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini. Amin. Ini jadi hal yang sangat penting. Keselamatan bukan tujuan akhir. Efesus mengatakan, justru keselamatan kita terima supaya kita mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, pekerjaan-pekerjaan baik. Lalu yang berikutnya adalah mengalami persekutuan dalam penderitaannya dan kematiannya. Ini dia. Ketika kita sudah diselamatkan, kita tidak bisa lari kemana-mana. Sebagai orang Kristen, hari-hari ini kita baca, kita dengar, bahkan mungkin kita alami. Ada banyak penderitaan, ada banyak persekusi, betul kan? Di mana-mana. Dan itu memang harus dialami orang percaya. Kita harus mengalami persekutuan dengan penderitaan Kristus dan kematian Kristus. Slide berikutnya. Ya. Nah, 2 Korintus 4 ayat 17 berkata begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Kenapa kita menderita? Sebagai orang yang mengenal Yesus, yang dibangkitkan bersama Yesus. Karena tadi kita tidak bisa memuaskan keinginan daging kita. Menderita enggak? Ya. Keinginan mata, keangkuhan hidup harus ditekan. Hidup menjadi serupa dengan Kristus. Kalau orang lain bisa berbuat dosa, kita pedong tahan diri. Betul kan? Makanya ayat tadi Yohanes 16 ayat 33 yang dibacakan oleh Ibu Ita, itu ada juga dalam khotbah saya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia. Kita menderita, hari Minggu mungkin orang lain bisa pergi senang-senang, tamasya, berleha-leha. Para pelayan Tuhan harus bangun pagi-pagi, siap diri, tamborin harus make up, betul kan? Iya. Bayar harga, menderita, iya. Pemusik harus latihan, jemaat mah enak datang, betul kan? Tapi yang melayani berat, iya, itu penderitaan. Tapi jemaat juga menderita. Kenapa? Meninggalkan dulu yang lain untuk ke gereja. Mungkin ada undangan pesta makan, ya, mungkin ada undangan liburan dan sebagainya. Tinggalkan itu semua. Tapi bukan hanya penderitaan seperti itu. Penderitaan di sini adalah ketika kita mempertahankan iman kita, betul kan? Ketika kita mengerjakan kehendak Tuhan, itu kita akan menderita. Iya, Yesus saja menderita. Ada promosi. Kalau percaya Yesus, semua hutang lunas. Kalau percaya Yesus, sakit penyakit dilepaskan. Dan banyak orang Kristen termakan promosi. Orang-orang yang belum percaya dapat promosi, termakan promosi, jadi Kristen, tapi tetap hutangnya ada. Akhirnya apa? Sakit tetap ada. Wah, bukan itu. Ya, kalau kita mengerjakan perbuatan baik, lalu kemudian kita dihina, kita dibully, kita dipersekusi, itulah penderitaan. Tapi firman Tuhan katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Kenapa?
Karena damai sejahtera Kristus telah diberikan kepada kita. Damai sejahteraku telah kuberikan kepadamu. Dalam dunia kamu menderita. Benar. Tapi apa? Kuatkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Amin. Kuatkan, teguhkan. Karena ini yang harus kita alami. Jalan salib itu. Matius 16 ayat 24 berkata. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, apa? Ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya dan ikut aku. Aha. Apakah kita sudah pikul salib? Kita sangkal diri dan ikut Yesus. Apakah karena kita pelayan, lalu kemudian kita sudah berkata, saya sudah sangkal diri, saya sudah pikul salib, ikut Yesus. Sangkal diri, pikul salib. Sangkal diri, sama seperti Paulus berkata tadi, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Semua pencapaian-pencapaianku, semua pengetahuan-pengetahuanku, semua yang kukerjakan, bahkan ketaatanku kepada hukum Taurat, aku melepaskannya. Dan sekarang aku berlari-lari pada tujuan mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Kenapa? Karena di mana dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan mengalami persekutuan, koinonia di situ. Dalam apa? Persekutuan bukan merayakan leha-leha pesta pora, tapi Paulus mengatakan persekutuan dalam penderitaannya. Ternyata penderitaan akan membuat kita, di mana aku akan menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya apa? Beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan sekedar rohani kita dibangkitkan karena mengalami keselamatan, pengenalan akan Yesus. Tetapi dalam kehidupan kita, kita harus pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, apa? Ku serahkan padamu, harapanku hanya bersamamu. Terus, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk kemuliaanmu. Ya, makanya lagu sekolah minggu berkata, di dalam dunia ada dua jalan. Sudah tahu lagunya Bapak Aldi? Lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar itu ibarat jalan tol, baik-baik, semua senang-senang. Yang sempit itu lorong, mungkin batu-batu, ada macam-macam. Tapi lagu ini berkata, yang lebar api, jiwamu mati. Yang sempit, hidup bersama Kristus.
Tapi banyak orang Kristen mau yang lebar, yang nyaman, tidak mau pikul salib, sangkal diri, tidak mau nyanyi lagu Pantekosta dulu-dulu. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Saya tidak tahu Ibu Ira tahu lagu ini tidak. Sampai selama-lamanya. Sampai di sini boleh orang berpikir. Meskipun Weljo yang nyanyi, saya tidak mau. Saya tidak mau. Banyak orang Kristen begitu. Tapi Yesus berkata, ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Meskipun saya susah, tapi kan Pak, Yesus berjanji, hidupmu mengalami kelimpahan. Aku menjadi miskin supaya kamu kaya. Ya kaya dalam apa? Banyak hal, bisa saja. Tapi tetap ikut Yesus, harus sangkal diri, pikul salib. Meskipun saya susah, oh Tuhan, bersalin saja sudah menderita. Ini menderita dalam dunia. Anak-anak muda, sangkal diri, pikul salib. Pacaran, sangkal diri, pikul salib. Bapak-bapak, sangkal diri, pikul salib. Ibu-ibu, sangkal diri, pikul salib. Semua yang melayani, kita melayani bukan karena kita mengharapkan imbalan, tapi kita melayani karena sangkal diri, pikul salib. Meskipun, kalau kita tahu, sadar, Yesus juga sangkal diri, dia pikul salib. Meskipun saya susah, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita menganut teologi yang seimbang. Ada balancing antara penderitaan dan berkat Tuhan. Amin. Tapi yang kita kerjakan adalah jangan harap berkat terus. Itu upah. Tapi kita kerjakan kehendak Tuhan. Dalam mengerjakan kehendak Tuhan ada penderitaan. Tapi juga dalam mengerjakan kehendak Tuhan ada berkat. Amin. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Amin. Tidak ada yang amin. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah pikul salib. Meskipun saya dikatai orang, meskipun saya dibully, meskipun saya tidak dianggap, meskipun hari ini dompetku kosong, meskipun kita ada sakit penyakit, tapi kita tetap katakan, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sehingga nanti ketika sangkakala berbunyi, Yesus datang di fase yang pertama, kita yang masih tinggal, yang ikut Yesus, yang pikul salib, sangkal diri, kerjakan kehendak Tuhan, naiklah hai Sabas hambaku yang setia. Terimalah upahmu, terimalah mahkota. Mahkota pemerintahan, kuasa, otoritas untuk memerintah bersama dengan Yesus. Amin.